Ya, itu yang saya minta. Kalau korban atas keputusan pemakaman Ya, itu juga jadi ini ya Mbak ya, jadi semua ya, jadi pembicaraan di luar ya. Tapi saya pastikan bahwa dan saya langsung berbicara dengan ayah Anda, ayah daripada Rian, dan beliau juga banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau, dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan hormat, tahu adab ya. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar ya. Dan itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan oleh pihak sebelah di dalam ruang pengadilan. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang perlu mereka sampaikan nanti di sana. Karena kalaupun banyak berita di luar sana begini, ibunya begini, bapaknya begini, ya selayaknya orang tua lah. Ini mungkin ya perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu gitu. Bang, jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga. Bang, kan Rian pastinya sudah bercerita banyak. Abang ngelihat nggak sih rasa galau atas sedih, maksudnya sempat menangis atau apa? Udah pasti, Mbak. Iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai, galaunya minta maaf, minta ampun. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, minta tolong buat ngobrol doang. Tapi ya sudahlah, itu satu konsekuensi yang biasa. Dan Rian itu kan usianya berapa? Kalian tahu? 30. Masih relatif muda kan? Iya kan? Ya kan, kalau bimbang, kalau galau, dan ini tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini. Lain seperti abang-abang saya di sebelah-sebelah ini, jam terbangnya luar biasa semua gitu ya kan. Mungkin terakhir ya, Ya. mungkin dari pihak sini memediasikan antara pihak sini. Pertanyaan bagus. Betul. Jadi sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan, seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwanya Pak Cucu secara pribadi juga menawarkan diri. Mas Didi, oh ya itu diatur, dipertemukan. Kita ini kan terkenal organisasi kita ini mendamaikan semua yang lagi perang gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan Aisyah ini gini-gini mediator ya. Iya, ini Pak Setum luar biasa ini dulu ya. Jadi inilah salah satu bentuk usaha kami gitu loh untuk mudah-mudahan gayung bersambut, karena biar bagaimanapun kami juga punya etika, punya elegan. Kalau kami sudah menawarkan, kemudian sambutannya dari pihak sebelah mungkin agak sedikit berbeda, ya kami bisa memaklumin gitu loh. Karena masih ada wilayahnya nanti di pengadilan kan. Nah, Bang, udah sempat ngobrol mungkin sama lawyer sama pihak saudara? Sama lawyer Bang. Kalau nama kami ngetahuin ya. Tapi kalau nggak salah ini tim daripada Desta sama Natasha dulu kan. Ya gitu loh. Jadi kami sampai sekarang ini, dan tolong dibantu ya teman-teman wartawan kalau punya nomor telepon atau apanya bisa diberikan kepada kami. Karena memang sampai hari ini kami hanya tahu nama dan belum menghubungi secara personal. Bang, Rian sendiri keluarga besar itu sendiri, apakah Rian mendapat dicuekin sama keluarga kakak-kakaknya Ricis, atau justru malah sebenarnya kok mereka keluarga itu mendamaikan antar dua belah pihak? Oh iya, itu udah pasti. Keluarga Ricis itu keluarga yang sangat mengerti soal agama, dan itu memang faktanya Mbak OSD itu melakukan gitu. Beliau menjembatani ya, mempertemukan, mencari solusi dan segala macam, dan itu kita nggak pungkirin dan sangat kita hargai dan terima kasih atas yang dilakukan oleh saudara ya. Berarti ya OSD itu berarti kakak ya, kakak langsung gitu. Nah, mungkin kemarin umrah kemarin Rian sama Ricis mungkin berdoa agar bisa pulih gitu kan, dan akhirnya terjadi gugatan perceraian ini, mungkin seperti apa sih? Kalau lihat ceritanya sih ya memang tujuan daripada pergi ke Mekah itu kan dalam rangka itu, biar mereka juga bisa mendekatkan dan mendapatkan jawaban. Soal mereka kembali akhirnya dari pihak sebelah untuk memutuskan, kita nggak bisa prediksi. Dan ingat, sampai sekarang Rian adalah suami sahnya Rian Ricis.
Oke. Bang, mungkin mengulas sedikit nih waktu mereka awal menikah gitu kan ada perjanjian pranikah gitu kan, mungkin ada pelanggaran nggak sih sama perjanjian pranikahnya? Itu dia Mbak, tolong bantu saya ya kalau ada pranikah. Soalnya pemahaman kami di sini pranikah tuh harus tertulis, notarial, apa segala macam ya. Kalau kalian punya lembaran itu, tapi rasanya nggak perlu. Karena kami kuasa hukum ini memastikan bahwasanya tidak ada perjanjian pranikah. Oke, nah, jadi jangan di ya. Kalau pranikahnya janjinya akan pulang ke kampung apa segala macam itu semuanya lisan disampaikan. Oke. Bang, mungkin ada kekecewaan nggak sih Bang, mungkin dari Rian karena masalah yang tadi masalah masturbasi itu tersebar gitu, ada tuh kan orang kakaknya sendiri bisa dibilang kan ini kan kakak iparnya sendiri, Rian ada kecewa atau gimana sih Bang kalau pribadi? Saya sangat respect dan menghormati pendapat dari kakak iparnya Rian ya. Siapa ini namanya? Oke ya kalau nggak salah ya. Tapi lagi-lagi saya nggak mau terlalu yang jelas kami aja pengacara dan kami pasti akan berusaha mendamaikan. Dan kami mengharapkan orang-orang di ring satunya Rian dan RY ini mestinya melakukan hal yang lebih lagi untuk mendamaikan mereka. Ini kakak ipar langsung ya. Dan jangan lupa ya, dan jangan maksud saya jangan membuat sesuatu yang menurut kami itu malah bisa membuat mereka lebih renggang gitu loh. Tapi beliau melakukan itu atau menyampaikan itu mungkin ada alasan. Jadi saya rasa tidak perlu kita perpanjang. Yang jelas Rian sangat menghormati dan Rian langsung artinya mengkonfirmasi dengan beliau, dan beliau pun juga ya walaupun tanggapannya agak sedikit berbeda ya dengan RY maupun dengan istrinya gitu, tapi sudahlah kata saya itu nggak perlu diperlebar karena biar bangsa semuanya berproses gitu. Bang, nanti pada sidang pertama ntar Rian dipastikan datang nggak semua? Ya, Pasti ya. kami pihak tergugat dan satu catatan Mas, namanya kita digugat dan kita ingin mempertahankan, kami akan datang. Kami menghormati pengadilan dan kami menghormati keluarga. Baik ya. Dan kami mengharapkan tiap juga karena mereka ini kan pekerja seni. Ada jadwal syuting, ada jadwal dan itu tidak mudah ya untuk mendapatkan izin. Jadi sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan bisa klop nanti waktunya tanggal 19 seperti biasa. Hanya datang pada saat itu langsung menghadap ke majelis, langsung masuk ke ruang mediasi. Mungkin akan ada sedikit seperti biasa wawancara dengan teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi lah perkembangannya. Ya. Siap. Anniversary ya? Dalam artian gini Bang, si Ricis mengatakan kalau maksudnya dalam pernikahan dia itu banyak settingan, dia yang atraktif lah, banyak yang mengupayakan ya. Ada tanggapan dari Rian? Jangan setting-setting. Gitu ya. Saya nggak bisa berpendapat apa-apa ya soal itu ya. Ini masalah uya-kuya seperti itu ya, misal contoh ya. Iya lagi. Itu dia masalahnya itu ya. Tapi yang jelas itu untuk kebutuhan konsumsi media sih ya. Jadi istilahnya kalau boleh saya meyakinkan itu tidak benar sebenarnya. Bang, kan tadi katanya Rian ingin mempertahankan rumah tangganya ya, sementara udah pisah rumah gitu. Usaha apa aja sih yang dilakuin Rian supaya sebelum akhirnya masuk ke ruang sidang tuh bisa rujuk lagi gitu? Mau kembali ke rumah Mas, tapi rumahnya kuncinya nggak ada. Waduh. Jangan dia harus piakan kuncinya betul-betul nggak ada, jangan ya. Jadi mesti pintar. Rian itu masih bisa masuk, masih bisa jemput Mona. Itu artinya apa? Artinya ya sebenarnya nggak mau bersama-sama aja. Karena kan juga Rian juga banyak kesibukan, masih keluar Rian juga seperti itu, ya kan. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi apa usahanya sampai sekarang, Rian dan juga meminta kami selaku kuasa hukum melakukan pendekatan-pendekatan secara profesional dan provisional baik kepada tim pengacara ke depan maupun kepada pihak keluarga. Tapi pelan-pelan ya Mbak ya. Ini persoalan-persoalan ini mesti dengan hati Mbak melakukannya ya. Nggak boleh gerasa gerusu. Oke? Berarti masih dalam upaya ya Bang? Bisa bertemu Mona itu Setiap hari. Ya. Berarti udah nggak menerapkan yang sistem 4 hari itu ya Bang? Kan
Kan dulu pernah tuh bang. Saya baru dengar dari udah dengar nggak teman-teman? 7 hari kan? 7 hari, oh 7 hari. Nggak dengar Pak? Ya maaf, saya nggak bisa tanggapin yang 4 hari. Bang, kalau uang bulanan Ricis masih terus ditransfer ya? Masih Bang? dong, masih dong. Ya, saya nggak mau kasih tahu jumlahnya lah, tapi bukti transfernya ada dengan saya. Lihat dong bang. Ya. Bang, ini Nggak boleh itu, nggak boleh. Tapi yang jelas saya pastikan nggak ada tuh yang tidak memberikan nafkah. Ya. Iya, ricisnya kurang apa nominal? Nah itu dia, Pak. Kita ini relatif kalau soal-soal begini dan sensitif. Tapi alhamdulillah, insya Allah cukup lah, ya cukup sekali. Insya Allah. Pekerjaan Rian sendiri bang mungkin sekarang selain public figure apa lagi? Tunggu tanggal mainnya ya, film dia sebentar lagi keluar. Wih, Ya. Oke, doakan. Buat pembuktian kalau dia nggak Jadi bilang mau kondo sama netizen gitu Oh jobless. Coba saya tanya sekarang, sebelum Rian menikah dia ada pekerjaan nggak? ada. Oh, ada dong. Ya. Jadi Rian sebelum berangkat ke Jakarta bekerja di Telkomsel di Aceh, kemudian bekerja di salah satu bank swasta, ya, gitu loh. Dan dia punya kekuatan dan kemampuan serta keyakinan. Setelah menikah dia akan hijrah ke Jakarta, dia akan berjuang. Ganteng nggak Rian? Modal nggak di Jakarta? Modal kan? Relatif ya? Relatif. Oke. Kalau ganteng relatif ya. Jadi itu. Ya. Ya sudah bang. Terima kasih ya. Mau video call Bang Marian Bang. Video call. Bang, Ya telepon bang, aja. video call dong bang Marian bang. Video call Bang. Bang video call Marian dong bang. Biar anu. Ya udah. Mau Bang. Telepon dia. Bang Ebe. Naik. Izin buat Dia mantul, Teh. TV. Izin buat mantul. Oh. Biar cantik. Tadi gue lihat ada TV. Neng. Apa? Oh lagi take ya? Lagi take. Nggak apa-apa coba. Ini siapa? Ini siapa? Ini dengan siapa ya? Ajir. Anjir gue. Mas Dedi lagi di hadapan media semua. Ya. Sampaikan salam sama Rian ya. Dan mereka berharap nanti Rian bisa nemuin semua gitu loh ya. Dan Mas Dedi sangat masih take ya. Iya, lagi syuting. Oke. Ya. Thank you Dajir ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya, sama sedia. Makasih. Oke. Ini nggak settingan lo ya. Iya. Sesi 2 yuk. Sesi 2 yuk. Hah? Closing statement. Ini maaf ya. Ini ada pembagian tugas soalnya. Baik, Kamera dikirim bang kamera. ya singkat saja. Kami dari pihak tergugat masih berharap sebenarnya ada beberapa proses di luar pengadilan. Misalnya, ya kita menawarkan ada konseling pasangan ke lembaga profesional kayak gitu, bukan ke keluarga saja, tapi ada semacam konseling pasangan. Di Jakarta ini kan banyak lembaga-lembaga konseling pasangan untuk melihat atau mengetahui lebih jauh soal komitmen rumah tangga, karena namanya rumah tangga dinamika pertengkaran ada, tapi kan selalu ada resolusi yang harus dibangun, ada komitmen baru yang boleh diperbaharui, yaitu jadi itu salah satu poin yang sebelum masuk lebih jauh pembuktian di pengadilan ada proses konseling pasangan. Dan apalagi kan masih 2 tahun perkawinan, jadi dinamika itu masih butuh pembelajaran yang lebih dalam. Itu aja mungkin tawaran konkret untuk si tergugat ya. Gitu. Jadi, Bang, terakhir bang. Tadi udah terakhir. Ada beberapa yang memfitnah Rian. Ada beberapa yang memfitnah Rian, katanya berselingkuh dan lain-lain. Itu akan maksudnya akan ditindak. Buktikan nggak bang atau seperti apa bang? Fitnah atau mungkin akan. Jadi kalau soal perselingkuhan itu pihak-pihak yang umpamanya mengedarkan, menuduh, kami nggak ambil pusing lah itu, karena memang nggak ada itu bohong semua gitu. Dan Rian saya pastikan bukan orang yang gampang istilahnya selingkuh.
dan memang nggak ada sejarah dalam keluarga dia seperti itu. Sangat menghormati perkawinan ya, sangat menghormati perkawinan. Tapi berniat akan melaporkan bang? Oh enggak. Itu enggak substansi sekali mas. Masih banyak pekerjaan lain ya yang lebih penting. Oke. Siap bang. Bang, sesi 2 dong. Udah ya, cukup ya. Ada yang minta Bang, sesi 2 sesi 2 bang. Kebagi